Kenapa? Dalam running isinya apa? Ya, di dalam running kitnya ada baterai. Ini baterainya. Ya, ada baterai yang sudah disiapkan. Boleh dibuka nanti baterainya. Tuh plastiknya dibuka. Juga ada nih tempat untuk baterainya, ya. Ada itu juga, Pak. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus yang kedua ada ini, ada yang tahu nggak ini apa namanya? Tidak tahu. Dinamo. Nah, kalau yang suka main Tamiya sering menyebutkan ini dinamo. Ya. Betul. Namanya kalau orang umum tuh di pasaran sering menyebut dengan nama dinamo. Tapi kalau istilah umumnya baiknya kita sebut dengan motor listrik, ya. Ini motor listrik supaya tidak ketukar dengan dinamo sepeda karena beda fungsinya. Terus yang berikutnya ada yang namanya saklar ini kecil. Terus dikasih stick juga. Dan di dalamnya ada worksheet. Nah, ini worksheetnya sederhana kok, ya. Jadi langkah-langkahnya sudah ada di gambar. Sambil menunggu yang lain boleh diisi dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kemarin kita sudah belajar ya tentang perubahan energi, bagaimana tentang energi alternatif. Bagaimana dari simulasi yang kemarin Bapak perlihatkan waktu beberapa di antara teman kalian yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Masih ingat kan? Ada beberapa yang terjadi perubahan energi. Ya. Jadi ada yang memang terjadi perubahan energi. Nah, salah satunya yang kemarin Bapak sampaikan dari perubahan energi itu, ya. Nah, di perubahan energi itu, di sini ada yang merubah energi gerak, ya kan? Nih, ini gerak, terus menjadi energi listrik. Ada yang dari air juga. Ketika air ini dinyalakan, tuh, ternyata bisa menghasilkan listrik. Begitupun yang uap air. Kemarin Bapak sudah jelaskan ini. Uap air ini juga sama ketika sumber uap ini menggerakkan generator juga menghasilkan listrik. Nah, berbeda dengan yang sumber dari energi matahari, ya. Ini sama-sama menghasilkan listrik, hanya alatnya tidak menggunakan generator, tetapi harus menggunakan, kemarin kalian sudah tahu, menggunakan panel surya. Nah, lihat ya. Ya, lihat ya, ada perubahan. Ini warna kuning energi cahaya, yang warna biru itu energi listrik. Nah, warna kuning kembali lagi energi cahaya. Dan yang ini generator yang banyak sekali digunakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pola kerja dari generator. Bagaimana sistem kerja generator itu seperti apa. Nah, untuk lebih mudah membedakan bagaimana cara kerja sistem generator, maka kita simulasikan menggunakan motor listrik. Atau tadi teman kalian menyebutkan ini dengan nama dinamo. Ya. Pak, gimana cara merangkainya? Merangkainya sangat mudah sekali, sangat simpel. Di worksheet kalian sudah ada gambar ya. Nih, urutan gambarnya sudah sangat sederhana sekali, ya. Jadi, yang harus kalian hubungkan poinnya yang pertama adalah dari baterai ini ke dinamo dulu. Jadi jangan dulu memasukkan saklar. Ya, nanti kita uji cobakan fungsi tidak dinamo. Karena kemarin Bapak membeli dinamo sebanyak
hampir 80 dinamo, takutnya atau khawatirnya memang ada dinamonya yang rusak yang dikirim ke kalian. Nah, kalau kejadian ada yang rusak, nah jangan khawatir. Kalian nanti kalau mau beli lagi gampang, murah sebenarnya ini dinamonya. Kurang lebih 5.000-7.000-an. Kalau yang mau beli dinamo kecil ini hampir 10.000 lah ya satuannya kalau mau beli lagi ya. Tapi kalaupun mau diganti ke sekolah paling nanti harus nunggu pertukaran dari Learning ya. Sampaikan saja ke guru kelasnya kalau ada yang tidak jalan dinamonya. Nah, sekarang kita coba. Kalian tadi sudah tahu ini namanya apa? Ya, betul, baterai ya. Perlihatkan ke kamera baterai kalian. Perlihatkan yang sudah menyiapkan baterainya sudah. Yang masih di dalam plastik, plastiknya dibuka ya. Berarti kalau yang di dalam plastik otomatis si baterai ini masih baru, belum digunakan. Nah, ini baterai umum ada di baterai jam-jam dinding kalian, namanya baterai A2. Nah, lihat di sini ada huruf A. Kalau jumlah A-nya ada 2 berarti ini namanya baterai A2. Kalau remote lebih kecil lagi, A-nya ada 3, maka kita sebut dengan baterai A3. Nah, baterai ini punya daya masing-masing 1,5 atau kalau ibaratnya kekuatan baterai ini 1,5, ini 1,5, maka kalau dijumlahkan jadi berapa? 15 tambah 15 jadi berapa? 30. 30, berarti kurang lebih baterai ini punya daya 3 volt. Jadi kalau 1,5 dengan 1,5 punya daya 3 volt. Nah, sekarang kita masukkan, yuk anak-anak masukkan baterainya ke dalam tempat baterai ini dengan penempatan yang tidak ada moncongnya nih. Yang tidak ada moncongnya berarti yang bawahnya ini itu didekatkan ke yang ada per. Masukin ke dalam wadah tempat baterainya. Terus yang satunya lagi berarti kebalikannya. Sudah? Sudah dimasukkan, Pak. Sudah, coba Sudah, kayak begini. Sudah dimasukkan. liatin ke kamera. Coba liatin ke kamera yang sudah. Udah tidak. Dimasukin. Rakit juga, Pak. Iya, Pak. Ya, liatin ke kamera mana yang sudah. Wah, bagus. Yang moncong di itunya. Ini punya Atala, Fatih ya, sudah. Akio sudah. Akio sudah dirakit. Kinan sudah. Coba yang perempuan Alia sudah. Oke, alhamdulillah ya. Sudah contoh. Kenapa? Kayak gini, Bapak. Ya. Betul. Kayak gini, Pak. Sip. Pak, Pokoknya kayak gini, Pak. lihat posisi yang moncongnya tidak menempel pada per. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita cek kemampuan dinamo ini apakah nyala atau tidak. Lihat di ujung kabelnya, yang kabelnya warna merah dengan kabelnya yang warna hitam, ya. Ini sengaja Bapak bawahnya pakai alas warna merah supaya kelihatan ini masih tetap nggak kelihatan ya karena terlalu tipis. Oke, nah yang ujung dari kabel ini kan ada lagi yang tipis warna putih. Nah itu tembaga atau kawat. Kalian tempelkan ke ujung ini. Mana-mana. Nah di belakang ini nih, di belakang tembaganya itu ada yang berlubang. Di bagian mana ya? Dinamo nih. Ya, di bagian ini. Ini kameranya nggak blur ya, kurang begitu maksimal, tapi nggak apa-apa. Yang penting di rumah kalian kelihatan ada di bagian ini, di belakang dari dinamonya, ada yang berlubang kiri kanan. Nah, bagian itu nanti untuk kabel. Nah, kita tes ya, apakah nyala atau tidaknya dengan menempelkan si kabel yang warna hitam dengan warna merah di salah satunya. Kalau kebalik gimana Pak? Gak apa-apa, pokoknya asal terpisah ya, asalkan terpisah.
Coba Bapak akan tempelkan dulu nih. Belum Bapak nyalakan dengan saklar. Berhasil, Pak. Oh, nyala nggak? Kalau Bapak nyala, biasanya kalau nyala dia bergetar. Yuk nyala, Pak. Menyala? Nyala, Pak. Oke nih. Kalau dengar, Kemana? oke. Alhamdulillah kalau sudah nyala. Panas, Pak. Warna apa? Kenapa? Nah, kalau sudah menyala, berarti si dinamonya bagus. Dinamonya bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekarang tinggal kita sambungkan. Gimana, Pak? Kenapa? Kabel yang merahnya nyala, Pak. Ya, bebas posisinya mau di sebelah kiri atau kanan. Pak? Tempelnya dikemanain? Nah, tempelnya dililitkan dulu saja, ya. Kalau di rumah kalian punya abang, kakak dan lain sebagainya ataupun ayah, Kabel warna apa? bebas warnanya yang hitam, boleh di sampingnya, yang warna merah boleh di sebelahnya lagi. Jadi ini boleh balik bolak ya, ini boleh balik bolak. Oke. Nah, Bapak belum menggunakan selotip ya. Nih, kalau kalian punya selotip di rumah, boleh menggunakan selotip. Kalaupun tidak, dililitkan dulu saja sementara si kawatnya. Nih, Bapak cuma melilitkan kawat. Bapak ini apa? Di bawah ini apa? Ya. Apa yang disambungin, Pak? Di sini, Pak. Kawatnya. Ke kanan atau ke kiri? Boleh. Bebas sama saja. Kiri kanan sama. Tuh, Bapak cuma melilitkan doang. Ya, tuh, Bapak cuma melilitkan doang. Lihat baik-baik ke kamera yang Bapak perlihatkan. Nih. Bapak baru mencontohkan yang langsung belum menggunakan saklar ya. Karena ternyata di sini harusnya ada kabel lagi. Oh, ada. Nih. Ada kabel lagi nggak di sebelahnya? Nah, kalau ada kabel lagi, nanti yang sambungan ini buat saklar. Tapi gampang nanti ya. Yang penting sekarang kalian tahu bahwa si dinamonya berfungsi dengan baik. Nah, oke. Sekarang simak dulu aja ya. Nanti Bapak akan cek satu-satu. Sekarang simak dulu aja. Pak. Nah, dikaitkan saja dulu. Kalau misalkan kalian punya selotip, boleh dikuatkan dengan selotip supaya tidak lepas kaitannya. Ini namanya praktikum sederhana. Kalau eksperimen menggunakan listrik ini biasanya supaya kuat menggunakan solder atau pemanas yang memang memanaskan timah supaya bisa nempel. Nah, Bapak tempelkan dulu menggunakan selotip. Ya, tujuannya supaya tidak lepas dulu saja. Pak, saya nggak bisa, Pak. Kayak gimana? Nggak Ya. bisa nyala. Lihat tuh, yang tidak bisa nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu posisi penempelannya di mana. Nanti mengaitkan atau memasukkannya boleh minta tolong ke ayah, ke kakak atau apa. Nih sama seperti kalian memasukkan benang ke dalam jarum. Pernah nggak kalian memasukkan benang ke dalam jarum? Nah, ini juga kurang lebih sama. Di sini ada lubang. Nah, ibaratnya yang kawat ini seperti benangnya. Nah, kalian hanya mengaitkan yang kawatnya warna putih, bukan yang warna hitam atau merah ya. Pak, videonya ada di dashboard nggak? Apa? Dia nyala. Videonya ada di dashboard nggak? Apanya yang ada di dashboard? Saya nggak bisa, karena saya nggak. Ya, nanti rekaman ini akan ada di dashboard ya. Jadi praktikumnya langsung ya, live, bukan rekaman lama. Ini langsung kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana supaya si motor ini terlihat bergerak? Nah, kalau di worksheet kalian, di kardus kalian ada sumpit, berarti menggunakan sumpit. Nah, kalaupun tidak, Bapak lupa menyiapkan satu lagi pembolong. Jadi kalau kalian di rumah punya kertas bekas juga, boleh digunakan. Jadi kertas bekas ini untuk penggerak si motornya, ya.
Jadi silakan gunakan kertas bekas yang ada. Jadi ini sama seperti pembelajaran PLH, kita memanfaatkan barang bekas. Nggak bisa nyala lagi. Nggak bisa nyala lagi. Sebentar ya. Kalau Bapak cek, ada yang mau bertanya tadi siapa? Tapi kan memang ada ininya kan, memang ada yang koreksi juga, lebih besar dia. Ya. Itu kamu dari atau biaya bunga pinjaman aja? Oke. Silakan boleh menggunakan kardus atau wadah bekas apa yang bisa kalian gunakan atau kalian gunting nanti. Jadi, Gimana, Kak? lihat nih, Bapak menggunakan dus bekas. Nah, jadi fungsinya ini sebagai kincirnya nanti, ya. Kak, boleh pakai kertas? Boleh, asal kertasnya yang agak tebal. Kalau kertasnya yang biasa kurang kuat nanti memasukkan ke dalam motor listriknya. Ya. Super atau distribusi dia bayar duluan. Nih ya. Ada koreksi itu kalau sendiri dia bisa koreksi kan, bayar gitu kan. Biasa kan memang ada itu kan yang bawa dari tempat pinjaman sebenarnya. Kemarin kebetulan ini datang kan. Ini contoh kalau menggunakan kertas bekas ya. Silakan kalian guntingnya bebas bentuknya seperti apa. Yang penting. Nah, kalau Bapak menggunakan ballpoint ini ya untuk pembolong lubang kertasnya. Kalau yang sumpit ini memang baiknya menggunakan sejenis bor kecil atau paku ya. Aduh, terlalu ini. Nah, Nggak bisa karena susah. cutter boleh asal aman ya. Nah, kalau begini kan agak-agak longgar nih. Bisa pakai selotip untuk menguatkan. Yang penting, aduh Bapak tadi lubangnya terlalu besar ya. Jadi kurang ini. Harus agak pas ke dinamonya. Oke, ini kurang lebih kincirnya dulu yang bisa digunakan. Nah, ini belum menggunakan saklar ya, baru menggunakan baterai langsung. Nah, kalau digerakkan ini nempel, berarti dinamonya berfungsi dengan baik. Ya. Ini kalau tidak bisa pakai saklar. Oke, jadi kalau kalian di rumah ada kertas bekas atau sejenisnya, coba Bapak ingin menggunakan ini yang diberikan. Kenapa? Ini, Pak. Siapa yang sudah? Coba. Mana diperlihatkan ke kamera? Atar perlihatkan ke kamera, Tar. Coba. Oh, udah nyala, Pak. Alhamdulillah itu. Oke, bagus. Tuh ada yang sudah berfungsi. Oke, terima kasih, Atar. Siapa lagi yang Pak, sudah berfungsi kesusahan. lagi? Pak, ini kita kesusahan. Nih. Masangnya kesusahan. Oh. Oke, Bapak berhasil melubangi sumpit ini. Hidup. Bapak berhasil melubangi sumpit ini menggunakan ballpoint. Nah, kalian coba juga kalau bisa. Kenapa tadi ada yang bertanya? Kinan? Ada apa Kinan? Kinan tidak nyala, Pak. Pak, Kinan? tadi nyoloknya nggak bisa. Oh, nyoloknya nggak bisa. Memang nanti kalau ada bantuan dari orang rumah nggak apa-apa, karena memang ini kuncinya. Sakalnya gimana, Pak? Ini saklar tuh. Kita coba menggunakan alat yang ada di rumah tapi aman. Pastikan jika dirasa kalian belum mampu untuk melubangi, boleh minta bantuan yang di rumah. Kalau yang di rumah belum ada siapa-siapa, berarti nggak apa-apa, hari ini kalian menyaksikan dulu saja. Ada berbagi, Pak. Belum ada siapa-siapa baru. Oke. Memang lebih mudah menggunakan kertas ya kalau kalian. Nah,
Tuh kalau Bapak menggunakan sumpit ini tadi dilubangi dengan ballpoint. Oh, berputar. Ya. Sama, ada yang berhasil lagi? Siapa? Aku berhasil, Pak. Coba perlihatkan ke kamera. Ella berhasil, Pak. Siapa? Wow. Akio juga berhasil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Wah, ini nggak nyala-nyala. Siapa yang coba? Devan? Motor listrik Belum? aku rusak, Pak. Kenapa? Kenapa? Pak, yang aku rusak. Pak, yang aku rusak juga, Pak, motor listriknya. Kinan, kenapa Kinan? Pak, ini buat apa, Pak? Oh, tadi tak siapa? Aku, Pak. Aku, siapa? Pak. Ahtar. Oh, Ahtar. Ahtar, kenapa Ahtar? Motor listriknya rusak, Pak. Patah. Pak, aku juga Oh, rusak. itu mah Ahtar jangan pakai background atau liatin kameranya. Jangan pakai background belakang. Liatin alatnya ke Bapak. Nah, itu. Pak, yang di IPA bisa muting, Pak. Apanya yang patahnya coba? Oh, itunya pengaitnya ya. Oh ya, yang patah ya. Paling nanti ditempel menggunakan selotip si kawatnya ke bagian tembaga itu. Ya, Ahtar. Ya. Aku nggak bisa nyala. Ziad juga nggak nyala? Enggak. Pak, ini baterainya Pak. Ini, Pak. Ziad nggak nyala. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dinamonya tidak berfungsi dengan baik, Ziad. Ya. Lagi jadi rusak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang tidak menyala karena alatnya rusak dan tidak menyala karena dinamonya yang rusak. Pak, Dewa nyala, Pak. Ya, alhamdulillah yang bagian nyala, yang belum nyala. Bisa, Pak, bisa. Bersabar dulu. Yang belum melakukan apa-apa juga bersabar dulu. Bapak lihat ada yang cuma bengong saja melihat. Nah, Bapak percaya teman kalian itu masih ingin Salia nyala, Pak. menyimak dulu dengan baik. Alhamdulillah yang sudah menyala ya. Nah, yang sudah menyala boleh. Ya, yang sudah menyala boleh tulis di kolom chat. Dewan sudah menyala, Pak. Ya, Sudah, Pak. tulis di kolom chat bahwa dinamonya berfungsi atau menyala. Nih. Pak, kolom chatnya nggak bisa, Pak. Kenapa? Kolom chatnya tidak bisa. Pak. Kenapa? Oh, kalau kolom chat nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Paling nanti di grupnya masing-masing, di grup kelasnya masing-masing, boleh nanti sampaikan ya ke guru kelas bagi yang dinamonya rusak atau dinamonya bermasalah. Oke, karena kuncinya di sini kita tidak akan melihat manakah yang menyala atau tidak, tapi kalian mengenal, oh ini tuh namanya motor listrik, itu aja dulu. Ya. Oke, baik menggunakan kolom chat ataupun WA nanti boleh disampaikan. Nah, sekarang kalian tahu, oh ini namanya adalah motor listrik. Nah, tadi kalian sudah mencoba ini menggunakan baterai. Ya. Nah, kalau cuma dikaitkan saja, si kabelnya memang akan mudah lepas ya. Jadi kalian boleh menggunakan selotip atau boleh menggunakan lem, atau kalau di rumah kalian punya kakak ataupun ayah yang bisa memasangkan, boleh dibantu supaya kawatnya lebih panjang lagi sambungannya. Karena yang sambungannya pendek ini biasanya akan mudah lepas ya. Contohnya nih. Oke. Nih kalau kalian sudah menyambungkannya ke bagian kawatnya, nih contoh Bapak ini sudah dipanjangin kawatnya sehingga bisa menempel. Terus Bapak pakai selotip dulu aja. Nah, sisanya
sambungan kabel yang satu lagi, ya, kan ada dua tuh, ada yang warna lagi, satu kabel lagi yang warna putih atau yang warna hitam. Nah, yang satu kabel lagi, ini disambungkan ke bagian bawah saklar. Nah, ini, ya. Jadi yang saklar ini bisa dikaitkan. Nah, jadi yang kabel yang satunya lagi nanti disambungkan ke kabel yang warna sisanya. Kalau kalian yang warna hitam ini menempel ke dinamo, maka yang warna merah ini menempel ke saklar, ya. Dan yang satunya lagi menempel ke dinamo. Jadi urutannya seperti ini. Bapak akan perlihatkan gambaran urutannya ya, supaya kalian lebih jelas lagi. Jadi ada sambungannya. Yang pertama ke dinamo. Ini yang warna hitam. Bapak mengambil contoh warna hitam. Pak, kalau warna merah boleh nggak? Boleh, silakan. Yang mau sambungannya yang warna merah, bebas. Nah, misalkan yang warna hitam nih nempel ke dinamo, maka yang satunya lagi ini nempel ke saklar. Lihat, dan yang satunya lagi nanti nempel ke dinamo lagi. Jadi ada 3 posisi. Yang satu ke dinamo, nanti nempel ke baterai yang hitam. Nah, yang merah ini sambung ke saklar, ya. Sedangkan yang satunya lagi ini nyambung ke dinamo. Sebenarnya sudah ada gambarannya di worksheet ini. Kalian tinggal ngikutin apa yang ada di gambar. Di worksheet ini sudah jelas penempelannya, ya. Lihat saja di gambar ini. Kalau kalian melihat di kamera ini tidak jelas, lihat di worksheet kalian masing-masing, ya. Nah, nanti kalau sudah menempel dengan saklarnya, Bapak akan coba ya. Kita sambungkan ke saklar. Ya, siapa? Sabrina. Apanya? Gak jelas suaranya. Ya, Sabrina. Oh, saklarnya nggak dapat. Ini nggak. Ada yang belum dapat saklarnya. Harusnya ada dalam wadah ini. Oh, kalau nggak ada, ya sudah. Memang fungsi saklar ini hanya untuk on off saja. Gak apa-apa, yang tidak ada langsung saja ke dinamo langsung. Ini bukan cara pasangnya. Oke, ada yang sudah? Oke, nggak apa-apa yang belum atau yang tidak ada nggak apa-apa. Nah, sekarang kita cek untuk pemasangan yang ada saklar dulu aja, ya. Bapak ulangi lagi ya. Bapak lepas lagi selotipnya. Jadi yang warna hitam, Bapak langsung ambil contohnya yang warna hitam. Yang warna hitam Bapak masukkan ke dalam dinamo. Nah, ini Bapak cuma mengkaitkan dulu aja, belum ditempel menggunakan selotip. Terus yang satu lagi Bapak kaitkan ke saklar yang warna merah. Nah, warna merah ini ke saklar. Terus yang warna putihnya, nah ini berarti ada kabel yang warna putih satu lagi. Ini untuk ke dinamo. Nah, kita coba saklarnya berfungsi atau tidak. Oh, saklarnya berfungsi. Nah, nanti kalau dimatikan, mati juga, ya. Saklarnya berfungsi. Nah, nanti kalau saklarnya berfungsi nanti seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, kalau sudah kalian mencoba urutannya berhasil seperti ini, nanti kalian boleh disambung-sambung menggunakan media yang sederhana, boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan botol, sehingga terciptalah sebuah kincir angin sederhana. Ya, di sini Bapak ingin memperlihatkan video. Mana videonya ya?
Nah, ini contoh videonya. Ya. Kalian ini bisa lihat di videonya. Kalau menggunakan alat-alat yang sederhana, nah ini dia menggunakan kertas, kertas. Terus juga ada yang menggunakan botol. Bapak percepat saja karena waktu kita terbatas. Nah, dia menggunakan kertas sederhana untuk dijadikan kipas, sama menggunakan baterai juga. Nah, kalau ini kan alatnya sudah canggih nih, menggunakan solder. Nah, lihat sambungannya sama. Ya. Sambungannya sama. Jadi menggunakan saklar on off-nya yang kecil nih. Jadi saklar on off-nya yang kecil, terus dinamo dan baterai, seperti ini urutannya sama. Nah, lihat sudah berfungsi dan menyala. Sudah menyala kipasnya. Nah, kalau kalian menggunakan barang bekas yang di rumah, nyala Pak kipasnya. Lihat ya. Jadi bisa membuat kincir angin sederhana seperti ini. Ini tugasnya tidak wajib ya. Jadi memang yang bisa dilakukan dengan media yang ada di rumah boleh divideokan ya, boleh divideokan. Oke. Sekarang yang tidak menyala, baik yang menyala maupun yang tidak menyala, perhatikan dulu di worksheet kalian. Jadi disimpan dulu. Jangan khawatir yang tidak menyala. Penilaian Bapak atau sains ini bukan di nyala tidaknya motor listrik kalian, tapi kalian mengenal bahwa itu namanya adalah dinamo. Yang mana Pak? Ya, boleh dimatikan dulu. Ya, boleh silakan simpan dulu motor listriknya. Buka worksheetnya sekarang. Karena waktunya 15 menit lagi kita akan Jumatan. Jadi yang sudah menyala alhamdulillah. Yang belum menyala jangan khawatir. Proses pengerjaan ini memang tidak butuh waktu yang sangat cepat. Jadi kalian punya waktu nanti di rumah bersama ayah, bersama orang yang di rumah atau yang bisa membantu kalian untuk membuat motor listrik ini menjadi kipas angin, menjadi kincir sederhana dan lain sebagainya. Silakan, itu bebas ya. Tapi kuncinya pembelajaran sains ini, kalian mengenal bahwa dari sini ada gambaran yang namanya baterai, ada namanya dinamo. Walaupun kalian nanti di kelas 6 akan belajar lagi tentang rangkaian listrik. Nah, di sini Bapak lebih mengenalkan adanya fungsi motor listrik atau dinamo. Ya. Jadi hari ini kalian mengenal ada perbedaan antara motor listrik dan dinamo. Ini ya kuncinya. Jadi yang masih melakukan praktikum boleh ditunda dulu, disimpan dulu, lihat ke layar, semuanya lihat ke layar. Silakan lihat ke layar, kameranya tetap dinyalakan tapi disimpan dulu praktikumnya. Karena tidak dikumpulkan hari ini ya. Yang penting kalian mengenal dulu, oh itu namanya dinamo. Cara pasangnya juga sudah ada di gambar. Nah, hari ini Bapak lebih menjelaskan bagaimana perbedaan antara motor listrik dengan dinamo atau generator. Kalau yang masih bingung apa itu dinamo, apa itu generator, nah dulu kalau zamannya sepeda-sepeda ontel dulu, itu bagian lampu yang di depan sepeda itu menggunakan dinamo. Nah beda dengan ini. Kalau ini namanya adalah motor listrik. Kok beda Pak? Nah yang membedakannya di sini. Ya kita sedikit belajar tentang magnet di sini. Jadi yang namanya dinamo atau generator atau motor listrik, konsepnya ada magnet dan ada kawat lilitan di dalamnya. Contoh di sini ada magnet nih. Magnet itu kan dia menarik benda-benda ya, benda-benda dan di dalamnya ada medan magnet. Wah, apalagi itu istilah medan magnet. Kalian tidak perlu pusing, yang penting kalian tahu bahwa magnet itu bisa menarik benda-benda ya. Nah, kemampuan si magnet ini kalau digerak-gerakkan di antara lilitan kawat itu akan menghasilkan listrik. Lihat.
Terlihat tidak di layar anak-anak? Terlihat. Ya, kebayang konsepnya? Jadi kalau magnet bergerak-gerak di antara lilitan kawat, maka akan menghasilkan listrik. Nah, ini dalam ilmu fisika disebutnya dengan gaya Lorentz atau elektromagnetik. Yang harus kalian pahami bukan belajar elektromagnetiknya, tapi kalian tahu, oh ternyata dinamo itu awalnya dari magnet dan lilitan kawat. Nah, maka nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kalian melihat ada air yang menggerakkan magnet, ini lihat ada 100 RPM. RPM itu satuan rotasi per meter. Jadi kemampuan dia berputar berapa banyak dalam satu putaran. Nah, kalau airnya semakin sedikit, otomatis gerakan magnetnya juga semakin kecil, maka listrik yang dihasilkan juga kecil. Jadi itu konsep dari generator. Ya, konsep dari generator. Terbalik dengan motor listrik, ya. Kalau motor listrik itu berbeda. Kalau motor listrik itu yang bergerak bukan kawatnya. Ya. Kalau motor listrik yang bergerak itu bukan kawatnya. Nah, motor listrik itu yang bergerak itu adalah justru ini di sini lihat. Magnetnya. Ya. Nah, kalian lihat di sini. Ini contoh dari motor listrik ya. Jadi konsep dari motor listrik kebalikan dari generator. Bapak ulangi lagi supaya lebih jelas dari simulasi ini. Oke, mungkin ini harus dimatikan. Nah, jadi kalau lihat di bagian dinamo ini, ya. Jadi yang bagian magnetnya ini diam, kawatnya yang berputar. Bapak ulangi. Jadi kalau pada dinamo itu magnetnya yang diam, kawatnya yang berputar. Sedangkan yang generator, nah justru yang berputar adalah magnetnya. Ya. Lagi loading. Jadi kebalikan dengan generator. Kalau generator magnetnya yang bergerak, magnetnya yang berputar-putar, sedangkan di motor listrik itu kawatnya yang berputar, sedangkan magnetnya yang diam. Nah, ini Bapak ulangi kembali. Ini di dalam dinamo kita. Lihat kawat yang melilit ini, nanti kalau kawatnya sudah banyak kurang lebih segini kawatnya. Oh, lihat tuh. Jadi di dalamnya kawat. Ya. Di dalamnya ada kawat, sedangkan yang di sampingnya itu magnet. Nah, sedangkan generatornya lagi loading dulu. Nah, sedangkan generator justru magnetnya yang berputar, kawatnya yang diam. Nah, itulah konsep dari generator. Maka dari percobaan ini kalian boleh tuliskan kira-kira motor listrik kalian ini merubah energi apa menjadi energi apa. Coba ditulis sekarang juga. Jadi worksheet-nya langsung dikerjakan sekarang. Jadi dari dinamo ini kalian merubah energi apa, tulis di worksheet kalian menjadi energi apa. Ya. Kemarin kan kalian sudah belajar tuh energi banyak tuh. Ada energi mekanik atau energi gerak, ada energi listrik, ada energi panas, ada energi cahaya, ada energi kimia. Worksheet-nya yang mana, Pak? Kenapa? Worksheet-nya yang mana? Oh, masih nanya worksheet-nya yang mana? Oke. Yang belum tahu worksheet-nya ada di dalam dus yang tadi. Kan di dalam dus itu ada satu lembar. Nah, lihat di lembarannya. Kalian langsung tuliskan dari dinamo itu merubah energi apa menjadi energi apa. Bapak tidak akan sampaikan di sini.
Kenapa Alarik? Ada yang bertanya, Alarik? Kenapa Alarik? Oke, Alariknya kameranya tidak mengarah ke Alarik. Pak mau tanya generator sama motor listrik fungsinya beda apa? Oke, bagus pertanyaannya. Ya, jadi kalau dari pertanyaan ini nanti kalian lihat, oh di nomor 3, Bapak akan perlihatkan lagi worksheetnya yang di nomor 3. Di nomor 3 yang harus kalian perhatikan di sini, kalau sebaliknya berarti merubah energi apa menjadi apa. Nah, ini sudah ada clue-nya. Kalau energi gerak, nih kalau energi gerak menjadi energi listrik, berarti itu namanya apa? Ada yang tahu? Pilihannya 2, apakah itu motor listrik atau generator? Generator. Nah, betul. Silakan tulis di sini jawabannya. Maka yang merubah energi gerak menjadi energi listrik itu namanya adalah generator. Sedangkan dinamo ini yang sudah kalian kerjakan atau yang sudah kalian simulasikan, praktekkan barusan, mengubah apa menjadi apa? Mengubah gerak jadi listrik menjadi energi gerak. betul sekali. Itu konsepnya di sana. Jadi Bapak ingin kalian paham 2 konsep itu aja. Energi Ya. atau Kalau kimia ini menjadi listrik, menjadi energi gerak. ya dari listrik menjadi gerak, maka kalau generator sebaliknya dari gerak menjadi energi listrik. Silakan ditulis di worksheetnya. Ya, langsung ditulis di worksheetnya. Kalau generator itu merubah energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik. Oke, silakan tulis. Berarti namanya adalah generator. Sedangkan yang nomor 2 tadi merubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kalau ini nih gambar motor listriknya, merubah energi listrik menjadi gerak. Jadi kebalikan dari nomor 3. Merubah. Oke. Nah, sekarang langsung kerjakan yang nomor 4. Oke. Di nomor 4, dalam kehidupan sehari-hari, alat tersebut dimanfaatkan pada pembangkit tenaga listrik. Contohnya kemarin yang sudah kalian sebutkan, ada yang namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ya, ada di worksheetnya. Nah, sekarang carilah minimal 3 jenis pembangkit listrik yang kalian ketahui dan sumber energinya apa. Nah, kalau Bapak sudah memberikan contoh satu nih, namanya adalah PLTA. Sumber energinya adalah air terjun atau air. Listrik tenaga angin. Tulis berarti apa tuh? Berarti sumber energinya angin. Apalagi ada yang tahu? Surya. Apalagi selain pembangkit listrik tenaga angin? Surya. Tenaga gas. Ya, silakan. Tuliskan sumber energinya apa? Alari, kenapa nih kayak yang tidak bersemangat gini, Alari? Tenaga air itu, tenaga angin itu PLTB, Pak. Kayak yang masih lesu gitu? Pak, ditulisnya itu di PLTB. Ya, silakan ditulis di sana. Pembangkit listrik Tegabayu. Ya, oke. Sudah? Boleh bertanya, boleh lihat-lihat di boleh tanya dan lihat-lihat di internet, ya. Boleh lihat-lihat ke siapa. Oke, karena waktu kita terbatas. Nah, Bapak tadi ingin memperlihatkan ini. Nah, konsep. Nah, jadi yang tadi Bapak ulangi lagi sedikit lagi. Jadi kalau yang namanya generator, dia magnetnya yang bergerak. Nah, ini magnetnya bergerak, maka yang berputar adalah magnetnya. Oh, kalau magnetnya dia berputar-putar, maka dia menghasilkan listrik. Nah, ini namanya generator, merubah energi gerak menjadi energi listrik. Sedangkan
dinamo. Nah, yang ini yang sudah kalian kerjakan itu merubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini kalau ini namanya adalah motor listrik, ya. Oh, PLTB itu pembangkit listrik bumi atau apa, Pak? PLTP, Pembangkit listrik tenaga panas. PLTB panas bumi. ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Betul tuh, ada yang jawab. Oke, alhamdulillah, berarti kalian sudah mencari ya. PLTB tenaga bayu bener nggak, Pak? Ya. Nah, yang terakhir, nih ini tantangan ya. Yang terakhir ini tantangan, hukumnya tidak wajib ya. Hukumnya sunnah bagi yang mau saja, tapi nanti akan ada reward bagi yang mau. Silakan kincir anginnya dihias dan dibentuk sedemikian rupa. Nih, ya. Ini tantangannya. Kalau kalian sudah mengerjakan worksheetnya, maka boleh mengerjakan tantangan ini. Nah, nanti boleh di video, boleh direkam. Bagi yang mau saja. Ini tidak akan masuk ke dalam penilaian, tapi akan masuk ke dalam reward untuk yang praktikum science. Alhamdulillah ya. Bapak ulangi lagi yang tantangan ini, yang mau menggunakan kincir angin ini menjadi sesuatu yang menarik. Apakah menjadi kipas, apakah menjadi kincir, apakah menjadi alat transportasi. Boleh dibuat videonya, nanti kirim ke Bapak atau guru kelas kalian untuk menerima tantangan ini. Ya, bagi yang mau saja. Kalau yang tidak bisa pun nggak apa-apa ya. Karena kuncinya yang hari ini yang wajib dikerjakan adalah worksheet-nya ya. Nih, worksheet ini jangan lupa dikumpulkan nanti di learning kit berikutnya. Oke? Itu dulu dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi mohon maaf bagi yang mendapatkan dinamonya kurang begitu berhasil. Bapak, aku tahu Pak ini. Soal arti PLTP apa, Pak? Tadi ada temennya yang sudah menjawab. Ada yang tahu apa arti dari PLTP? Pembangkit listrik. Tenaga panas bumi. Tuh, dari Fatih. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oke, siapa lagi? PLTP, Pak. Ya, PLTP. Dean, kenapa Dean? Pembangkit listrik tenaga bayu. PLTP pembangkit listrik tenaga bayu kan, Pak? PLT apa? PLTP, Pak. Pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga Pembangkit listrik tenaga bayu. Gas. Bayu. Angin. Bayu angin. Ya, bayu itu angin. Betul, bayu itu angin. Pembangkit listrik tenaga uap. Ya, ada juga pembangkit listrik tenaga uap. Bagus. Oke. Alhamdulillah. Coba klik angkat tangan yang sudah selesai mengerjakan worksheet-nya. Klik angkat tangan yang sudah selesai mengerjakan worksheet-nya. Alhamdulillah. Ada Atala, Sabrina, Jeffria, Dilva, Aryo, Gamail, Fatimah, Fatih, Daud, Haifa, Naila. Wow, sudah banyak ya. Ziad, Fawas, Yaser, Harid, Gazi, Zafira, Labib, Ira, Dimas, Alceo, Nuril, Alia, Valia, Sabrina, Narisa. Wow. Alhamdulillah yang sudah selesai mengerjakan worksheet-nya. Pertanyaannya 2, Pak. Yang belum Bapak sebutkan, mohon maaf, mungkin nanti pekan berikutnya atau nanti di pertemuan berikutnya saat pembagian learning kit yang merasa dinamonya tidak berfungsi, boleh nanti disampaikan. Tapi yang tadi rusak karena patah sendiri ya itu beda ya. Ibaratnya itu kan karena rusak sendiri itu ya. Tapi kalau memang ada gantinya, kalau mau beli murah kok ya, di bawah 10.000. Belinya di mana? Di toko listrik ya. Kalau di warteg atau di Prama dan sebagainya mungkin susah nyarinya ya. Oke. Sudah 11.33 waktunya Jumatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari Bapak.
Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan semakin menarik lagi untuk belajar sains dan semakin bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan. Ya, terima kasih anak-anak level 4. Kalau tidak ada lagi yang tanyakan, boleh japri ke guru kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang laki-laki boleh jumpa